Fuck, anjir gede banget. Wih, lihat tuh digendong sama orangnya. Dan dia bernafas. Tuh geng, kalian bisa lihat ya. Ada matanya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Skrrt. Yo, what's good? Welcome back to Kak Marjeri. Geng, hari ini kita bakal ngebahas tentang eksperimen gila dan bisa dibilang tidak masuk akal gitu geng ya. Ini tentang eksperimen homunculus. Apa itu eksperimen homunculus? Eksperimen homunculus ini adalah sebuah eksperimen amatir, bisa dibilang amatir ya, karena tidak melalui sebuah proses praktik yang benar-benar bisa dibilang serius banget. Tidak melalui sebuah proses yang ya bisa dibilang benar-benar serius gitu. Jadi proses eksperimen homunculus ini menggunakan dua buah bahan. Yang pertama sperma manusia dan yang kedua telur ayam atau telur bebek atau telur apapun. Yang jelas telur unggas. Nggak mungkin telur onta, kan nggak ada telur onta geng. Oke, jadi eksperimennya itu terbilang ya kayak eksperimen biasa gitu ya. Tidak yang kayak kalau kalian lihat di laboratorium melalui proses ini enggak. Benar-benar biasa. Tapi bisa menjadi makhluk yang benar-benar absurd gitu bentuknya. Dan setiap kali eksperimen itu menghasilkan makhluk-makhluk yang berbeda-beda. Yang bentuknya sangat menyeramkan dan makhluk-makhluk ini hidup serta bernafas. Oke, daripada panjang lebar, gue langsung aja akan tunjukkan ke kalian gimana sih proses eksperimen homunculus ini sampai ke hasil-hasilnya. Oke, let's go. Nah, ini kalian bisa lihat dari bahan-bahannya. Tuh, ada telur, terus ada sebuah wadah dan juga suntikan, segunting. Mungkin gunting ini buat ngebolongin si cangkang telurnya kali ya. Ini agak panjang sih nih obrolannya, jadi di sini kita cepetin aja step by stepnya ya. Ini kita lihat ya. Tuh. Oke. Pakai apa ya namanya ini? Pengiris apa sih? Gue lupa. Yang jelas ini proses untuk melobangi cangkang si telur. Jadi harus hati-hati banget supaya kalau misalkan cangkang ini retak atau pecah ya artinya gagal gitu. Dan juga lubangnya itu nggak boleh gede-gede banget karena bisa menyebabkan kebusukan dari si isi intinya telur itu. Biar hati-hati banget. Oke, ini kita cepetin aja ya. Ini kayaknya udah mulai bolong. Ini coba kita cek. Proses penyuntikan sel sperma manusia ke dalam telur ini. Coba ya. Oke, nah di sini udah mulai nih. Harus hati-hati banget supaya tidak merusak tekstur dan strukturalnya. Oke. Pelan-pelan. Oke. Oke. Nah itu tadi deh geng, spermanya udah diisi ya ke dalam telur. Oke, kita cepetin lagi. Nah ini mulai di plaster sama dia. Terus cepetin lagi. Ini mulai di plaster. Setelah di plaster dimasukin ke wadah tadi dan ditutup. Udah. Oke, ini proses yang udah dibungkusnya ya. Ini udah dibungkus dengan baik. Nah, setelah itu diperam gitu ya. Bahasanya apa sih? Disimpan gitu selama 30 hari. Dan sekarang ini udah mulai ada hasilnya. Nah, tuh kondisinya. Nah, kondisinya udah kayak apa ya? Kayak telur busuk sih jatuhnya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat bareng-bareng geng, hasilnya seperti apa. Hasil dari eksperimen homunculus ini. Karena gue masih bingung sih, masa iya sih sel telur unggas dengan sel sperma manusia itu bisa dibikin satu dan menghasilkan makhluk yang baru. Bukannya itu gak nyambung ya gitu. Tapi ini kita lihat ya. Ini udah setelah sebulan nih geng, 30 hari. Oke. Ada cairan. Oke, apa itu?
Oke. Apaan itu? Ih, apaan itu? Kok bentuknya kayak laba-laba gitu sih? Aneh banget bentuknya, geng. Fuck. Bergerak gak sih? Ini bergerak gak nih? Coba ya kita cepetin. Oh iya, bergerak, geng. Tuh, lihat tuh. Kalian bisa lihat tuh satu kayak tentakelnya gitu. Kayak cacing gitu, geng. Dan itu bergerak, geng. Tuh. Kayak cacing pita tapi bercabang-cabang gitu. Ih, beneran gerak loh. Gokil. Mereka bisa menghasilkan sebuah spesies baru ya. Campuran antara unggas dengan manusia gitu. Wah, gila. Nah, gue jujur geng, gue masih bingung karena gimana itu ya keterkaitan antara sel sperma manusia dengan unggas, kenapa bisa di mix terus menghasilkan spesies baru itu gimana tuh secara sains, secara ilmiah itu apakah memang ini bisa gitu. Coba deh buat teman-teman yang paham dan ngerti boleh tinggalkan komentar kalian di bawah ya untuk penjelasan apakah bener hal-hal kayak gini ini bisa terjadi, yaitu sperma manusia bisa dicampurkan dengan sel telur unggas gitu ya. Nah, geng, video ini gue ambil dari channel YouTube-nya Kak gitu ya. Yang menjadi sebuah kekhawatiran gue, kalau si Kak ini terus-terusan bikin eksperimen seperti ini, kita nggak tahu geng ntar kedepannya jadi apa, ya kan? Bisa jadi ini ya menghasilkan sebuah spesies baru yang terdapat sebuah ancaman di sana. Maksudnya kayak makhluk ini tuh bisa menjadi ancaman buat manusia. Kita nggak tahu kan, tiba-tiba dia bisa berbisa gitu, atau dia punya racun atau apa, kita nggak tahu kan. Tapi kalau dipikir-pikir, asal muasal dari bahan dasar terciptanya makhluk ini tuh ya gak ada hal yang beracun atau berbisa ya antara sel sperma manusia dan sel telur unggas gitu. Nah, tapi geng, seperti yang gue bilang tadi, hasil dari eksperimen ini tuh berbeda-beda. Ada yang bentuknya seperti tadi itu kan cacing pita bercabang-cabang, itu kayak kaki ayam kali ya, jadi tentakelnya gitu bergerak. Ada juga geng, hasil dari eksperimen ini seperti yang gue takutkan, yaitu menghasilkan sebuah spesies yang menyerang. Gue gak tahu ini berbisa atau beracun, gue nggak tahu. Yang jelas ini menyerang si penciptanya. Oke, coba kita lihat ya. Ini masih dari videonya si Kak juga. Oke geng, nah ini videonya. Kita langsung aja ke adegan dimana dia sudah menyimpan telur ini selama 30 hari. Jadi adegan pembuatannya masih sama aja seperti yang sebelum-sebelumnya. Sperma yang disuntikan ke telur gitu ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ada cairan hitam seperti biasa ketika dia membuat sebuah eksperimen homunculus ini. Oke, tuh hasilnya udah kelihatan, geng. Kita lihat ya. Nah, ya sedikit mirip sih seperti yang tadi, cuman kayaknya ini lebih sempurna kali ya, bisa dibilang ya. Oke. Oke. Bergerak juga nih, geng. Bentuknya berbeda, warnanya juga berbeda. Kalau yang sebelumnya itu putih, ini warnanya hitam, ada corak-coraknya gitu. Oke. Nah, ini udah itu, geng. Kalian bisa lihat ya, udah mulai gerak, geng. Oke, udah mulai gerak, geng. Udah mulai terlihat ada kehidupan dari hasil eksperimen ini. And fuck. Wih. Shit, man, dia nyerang, man. Oh shit. Ada darahnya, geng. Ada darah, terus ada daging, terus bagian putih-putih gitu kayak. Ini kayak. Oh shit, tega banget. Ngapain dibunuh? Tadi kata si bro ini, ketika dia nyemprot sesuatu dari si homunculus ini, nyemprot sesuatu dari tubuhnya ke si bro ini, terus si bro ini tuh gatal-gatal katanya.
Wah gila, ada tulang-tulangnya juga. Oke geng, nah itu dia tadi geng, salah satu bentuk atau hasil dari eksperimen yang punya akun Kak. Dan eksperimen dia kali ini menghasilkan sebuah makhluk atau sebuah homunculus yang menyerang gitu ya. Dan efeknya tuh gatal-gatal katanya gitu ya. Kita nggak tahu efek gatal-gatal apa, hanya sekedar gatal-gatal atau bisa berefek ke yang lain-lain ya, kita nggak tahu. Dan gue kepikiran geng, ini kan bener-bener kayak makhluk yang bisa dibilang itu jenis spesies baru gitu ya. Bukan makhluk yang memang dari awal ada, ini benar-benar hasil persilangan gitu. Dan terbukti salah satu makhluk yang dihasilkan ini ada yang tipikalnya itu yang menyerang gitu, yang berbisa. Ya kita nggak tahu kan ketika si pelaku yang melakukan eksperimen ini terus-terusan melakukan eksperimental lainnya sehingga pada akhirnya menghasilkan monster gitu ya. Bisa dibilang monster atau sebuah makhluk yang memiliki ancaman gitu, kayak bisa tiba-tiba menghasilkan makhluk yang mempunyai insting membunuh. Itu gimana tuh? Dia bisa nyerang manusia, terus dia mungkin bisa bereproduksi sampai dia akhirnya banyak gitu. Itu kan bisa mengancam populasi manusia geng. Mungkin terlalu jauh sih pikiran gue, tapi ya tidak ada salahnya dong kita berprasangka dulu gitu sebelum semuanya terjadi. Oke geng, nah kalau ini tadi kan kalian bisa lihat ya, makhluk yang dihasilkan tuh kecil-kecil, terus salah satunya itu yang menyerang dan akhirnya dibunuh. Nah ada salah satu channel YouTube yang melakukan eksperimental sama, yaitu menciptakan homunculus dari sperma dan telur unggas gitu ya, sampai akhirnya menghasilkan sebuah makhluk yang berbeda lagi bentuknya dari sebelumnya, tapi orang ini memelihara sampai besar katanya. Nah gue juga bingung nih, kok bisa gitu kan. Oke sekarang kita lihat ya geng ya. Ini dia. Fuck, anjir gede banget. Ih, geli banget geng. Bentuknya kayak ini tuh nggak lo, kayak kantong buah zakar gitu, kayak kulit ayam. Ya kan kulitnya kayak kulit ayam. Wih, lihat tuh digendong sama orangnya. Ih, gue geli gitu geng. Anjir kayak kantong biji bro. Dan dia bernafas. Tapi yang jadi pertanyaan gue, oke dia bernafas, dia hidup gitu. Dan katanya, dan ini katanya udah dipelihara. Cuman yang gue bingung dia makannya apa gitu. Yang gue tahu tidak ada makhluk di dunia ini yang hidup tidak makan gitu kan. Bahkan tumbuhan pun makan, berfotosintesis. Nah ini makanannya apa nih? Mulutnya mana gitu. Masa iya dia sekedar bernafas doang, atau ini apa sih, berdenyut doang gitu, kayak detak jantung gitu ya. Ih dilalerin lagi tuh. Berarti ini daging beneran geng, gak mungkin setting nih. Wah gue penasaran sih geng, kalau ternyata dia ini adalah makhluk apa ya, karena kan dia setengah manusia. Gue penasaran gitu, kalau dia punya mulut, dia bisa ngomong, gue pengen tanya gitu ya, apa rasanya jadi homunculus gitu. Gila, ditaruh di deket anjing gak tuh. Anjing aja mau ngecium, berarti kan ini bener daging, bener-bener daging gitu ya, daging beneran gitu, bukan sesuatu yang apa ya, yang dibentuk dari plastik atau dari karet gitu geng. Fuck man, ini apa ya, gue jujur gue antara percaya dan enggak percaya nih. Menurut kalian gimana geng, ini beneran gak sih gitu? Sebelumnya kalian sudah lihat gitu ya, ada jenis homunculus yang menyerang gitu, mengeluarkan cairan yang katanya bikin gatal-gatal gitu. Ya kita nggak tahu, mungkin kalau kena kulit ya gatal-gatal, kalau kena mata bisa buta, bisa jadi ya kan, kalau ketelan bisa meninggal ya kan, nggak tahu gitu kan. Dan bentuknya sangat kecil. Nah tiba-tiba di video selanjutnya ini kita kan melihat sebuah atau seekor, gue nggak tahu, atau seorang, karena setengah-setengah nih, homunculus yang ukurannya tuh gede banget menurut gua. Itu gede banget sih. Enggak semuanya, 2 kepala tangan aja tuh masih gedean dia tadi kalau kita lihat ya. Nah, kalau ini kan bentuknya kayak ya makhluk yang absurd aja gitu, bentuknya nggak jelas, terus dilapisi atau dikuliti dengan kulit jenis kulit ayam gitu kan. Kebayang nggak kalau ternyata makhluk yang gede ini, segede ini, ternyata berpotensi untuk menyerang manusia. Dia punya bisa mungkin, dia punya taring mungkin, dia punya cakar mungkin, atau dia punya racun dalam tubuhnya gitu. Itu kan bisa bahaya. Apalagi ternyata makhluk ini bisa bereproduksi dan semakin banyak di dunia ini. Ya kita patut waspada geng, kita nggak tahu eksperimen kayak gini kan ya bisa dibilang ini ilegal eksperimennya, ngasal doang gitu. Tahu-tahu menghasilkan makhluk yang tidak diduga-duga, tahu-tahu lahirnya dajal gimana? Gitu suntik sperma lu ya kan ke telur, ternyata lu ada apa ya, cikal bakal turunan dajal ya kan? Ternyata pas suntik ke telur dajal rupanya yang lahir ya kan? Gila. Terus geng, ini ada video terakhir. Nah, di video terakhir ini bener-bener serem banget, tapi gua nggak tahu ini asli apa enggak karena bentuknya itu ya rada-rada diragukan, cuman ya kalian bisa nilai sendiri. Oke, kita cek ya. Tuh geng, kalian bisa lihat ya, ada matanya,
Terus ada ini juga. Tuh. The fuck, man.